Keputusan ketenagakerjaan dalam jangka panjang. Modal perusahaan tidak tetap dalam jangka panjang. Perusahaan dapat memilih jumlah tenaga kerja atau investasi peralatan untuk memaksimalkan keuntungan. Isokuan menggambarkan kombinasi tenaga kerja dan modal yang menghasilkan output sama. Kurva isokuan ini sama seperti kurva indiferen fungsi utilitas pekerja. Dari kurva ini dapat dilihat bahwa isokuan harus miring ke bawah, isokuan tidak berpotongan, isokuan yang lebih tinggi diasosiasikan dengan tingkat output yang lebih tinggi. Lalu, isokuan cembung ke titik asal. Tingkat kemiringan suatu isokuan ditentukan oleh rasio produk marginal yang negatif. Asumsi isokuan yang cembung ke asal adalah tingkat substitusi marginal yang berubah dari modal ke tenaga kerja. Asumsi konveksitas adalah tingkat substitusi marginal yang berubah dari tenaga kerja untuk modal. Ini digambarkan seperti delta K per delta E sama dengan MPE per MPK. Selanjutnya, ada isokos. Isokos adalah pertimbangan bagaimana suatu perusahaan dapat membelanjakan sejumlah uang tertentu. Suatu perusahaan dapat memutuskan untuk hanya membeli modal, dalam hal ini ia dapat menyewa unit modal, atau dapat membelanjakan tenaga kerja saja. Garis yang menghubungkan semua berbagai kombinasi tenaga kerja dan modal yang dapat disewa perusahaan dengan pengeluaran biaya sebesar CO disebut garis isokos. Isokos yang lebih tinggi menandakan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan juga lebih tinggi. Lalu, minimalisasi biaya terlihat pada perusahaan yang ingin memaksimalkan laba atau ingin memproduksi unit-unit dengan biaya yang serendah mungkin. Minimalisasi biaya mengisyaratkan bahwa tingkat substitusi marginal sama dengan rasio harga, atau MPE per W sama dengan MPK per R. Grafik ini menunjukkan kombinasi input yang optimal antara modal dan tenaga kerja untuk mencapai tingkat output tertentu. Pada grafik ini, kurva yang berwarna hitam adalah isokuan yang menunjukkan kombinasi modal tenaga dan tenaga kerja yang menghasilkan output. Titik A, P, dan B mewakili kombinasi input yang berbeda-beda, juga tetapi menghasilkan output yang sama. Garis biru yang menurun adalah isokos lain yang menunjukkan biaya total untuk kombinasi output tertentu. Atau dalam matematisnya, W sama dengan P dikali MPE dan R sama dengan P dikali MPK. Kombinasi input yang optimal dicapai ketika isokos menyinggung isokuan atau pada titik P yang meminimalkan biaya untuk menghasilkan output sebesar Q0. Kurva permintaan tenaga kerja jangka panjang. Sebuah perusahaan yang memaksimalkan profit akan menghasilkan output dengan biaya serendah mungkin, sehingga menggunakan campur tangan tenaga kerja dan modal di mana rasio produk marginal sama dengan harga input. Dampak pengurangan upah mempertahankan pengeluaran biaya awal yang konstan pada C0. Dapat dilihat dari gambar ini di mana sumbu kapitalnya tidak berubah. Yang berubah adalah yang disumbu tenaga kerja, sehingga ketika adanya penurunan upah mengakibatkan isokos menjadi landai dan berotasi keluar dari sumbu horizontal yaitu tenaga kerja. Kombinasi input akan bergeser dari P ke R, hingga perusahaan akan menambah tenaga kerja yang awal mulanya 25 ke 40. Namun, dalam jangka panjang ini, tidak ada yang mengharuskan biaya produksi itu harus tetap saat tingkat upah turun. Dampak pengurangan upah pada output dan tenaga kerja dari perusahaan yang memaksimalkan keuntungan. Dapat dilihat dari gambar A bahwa hal tersebut akan mengurangi marginal cost-nya, sehingga perusahaan akan memperbesar skala produksinya yang awal mulanya 100 ke 150. Gambar B, perusahaan akan menggeser dari titik P ke titik R, sehingga akan terjadi kenaikan jumlah tenaga kerja dari 25 ke 50. Perusahaan akan selalu mempekerjakan tenaga kerja dalam jumlah yang lebih banyak ketika upah turun. Kurva permintaan tenaga kerja. Kurva permintaan tenaga kerja jangka panjang memberikan lapangan pekerjaan perusahaan pada upah tertentu dan miring ke bawah. Ini tidak harus selalu terjadi. Secara umum, pemotongan upah dapat menambah atau mengurangi jumlah modal yang diminta. Kurva permintaan jangka panjang ini digambar pada upah awal W0, perusahaan mempekerjakan 25 pekerja, dan ketika upah turun menjadi W1, perusahaan mempekerjakan 50 pekerja. Efek substitusi dan skala. Dapat dilihat jika efek skala itu berpindah dari titik P ke titik Q. Titik Q diperoleh dengan cara menggeser kurva anggaran yang lama ke kurva anggaran yang baru. Dan untuk efek substitusi, yaitu perpindahan dari Q ke R, hal ini hanya berada dalam satu kurva indifferent curve. Analisis kurva permintaan tenaga kerja. Kurva jangka pendek lebih curam mencerminkan elastisitas yang rendah karena perusahaan sulit beradaptasi dengan cepat, sedangkan kurva jangka panjang lebih landai mencerminkan elastisitas yang lebih tinggi karena perusahaan memiliki waktu untuk menyesuaikan faktor produksinya. Analisis kurva elastisitas pergantian.
Pada grafik ini menunjukkan dua jenis isokuan yang mewakili hubungan antara tenaga kerja dan modal untuk menghasilkan jumlah produk yang sama. Pada grafik A, perfect substitusis atau substitusi sempurna menunjukkan perusahaan bisa menggunakan modal atau tenaga kerja secara bergantian untuk hasil yang sama tanpa mengubah produksi. Kurva isokuan yang miring menunjukkan setiap unit modal dapat digantikan oleh sejumlah unit tenaga kerja dan sebaliknya. Substitusi antara keduanya itu sangat tinggi. Ketika biaya tenaga kerja naik, perusahaan cenderung mengganti tenaga kerja dengan modal seperti mesin. Hal ini karena keduanya dapat diganti satu sama lain tanpa kehilangan efisiensi. Perubahan harga input atau upah menyebabkan perusahaan besar dalam campuran modal dan tenaga kerja. Lalu selanjutnya itu ada grafik B, perfect complementance. Menunjukkan bahwa modal dan tenaga kerja merupakan komplementer sempurna dalam produksi. Perusahaan perlu menggunakan kedua input pada tingkat tertentu untuk mencapai output. Kurva isokuan persegi panjang menunjukkan kebutuhan akan jumlah tetap untuk kedua input. Misalnya, jika mempekerjakan 20 unit tenaga kerja, perusahaan harus menggunakan 5 unit modal. Penambahan suatu masukan tidak akan meningkatkan keluaran, karena penambahan satu input tidak akan meningkatkan output. Karena proporsi tetap, tidak ada fleksibilitas mengganti satu input dengan yang lain. Elastisitas penjualan sangat rendah, membuat perusahaan tidak bisa berpindah input meski biaya meningkat. Jadi, elastisitas pergantian tinggi dalam substitusi bergantung pada kelengkungan isokuan. Semakin melengkung kurva isokuannya, semakin kecil ukuran efek substitusinya. Jika modal dan tenaga kerja adalah substitusi sempurna, perusahaan dapat dengan mudah mengganti satu input dengan input lainnya. Sebaliknya, jika modal dan tenaga kerja adalah komplement sempurna, maka perusahaan tidak dapat menggantikan satu input dengan input lainnya. Aturan turunan permintaan Marshall atau Marshall Rules of Derived Demand, yang mana Marshall Rules of Derived Demand ini menjelaskan seberapa responsif atau elastisnya ketika suatu faktor input, dalam hal ini tenaga kerja, memiliki suatu perubahan, yang mana dalam hal ini kita ambil contoh yaitu upah tenaga kerja itu mengalami perubahan, yang mana itu nantinya akan menyebabkan perusahaan yang akan meng-hire tenaga kerja tersebut ataupun meminta ataupun melakukan permintaan terhadap tenaga kerja itu, apakah ketika upahnya itu akan naik akan mengaruhi keuntungan maupun efektivitas dari segi biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan itu ke depannya, yang mana ketika upah tenaga kerja itu memiliki bagian yang besar dalam segi biaya perusahaan tersebut, maka nantinya akan memengaruhi secara signifikan terhadap putusan yang akan diambil oleh perusahaan itu nantinya. Maka dari itu, untuk aturan turunan permintaan Marshall ini akan menghasilkan kurva permintaan yang cenderung elastis. Dalam turunan Marshall ini juga terdapat beberapa aturan, yang mana pertama, ketika elastisitas permintaan terhadap faktor input itu semakin besar, maka elastisitas substitusinya juga akan semakin besar, yang mana artinya ketika faktor input seperti tenaga kerja itu semakin naik, maka probabilitas dari perusahaan akan menggantikannya dengan faktor input yang lain seperti modal itu akan semakin besar. Lalu yang kedua yaitu semakin besar elastisitas permintaan terhadap faktor input ini juga akan berpengaruh kepada elastisitas dari permintaan output, yang mana ketika upah tenaga kerja itu terus naik, maka otomatis akan mempengaruhi biaya output yang dikeluarkan itu akan semakin naik, yang mana nantinya akan menuruni permintaan dari konsumen terhadap output yang diproduksi itu sendiri, yang mana ketika output itu ya sedikit laku ataupun sedikit diminta oleh para konsumen, maka itu akan menaikkan harga dan juga mungkin perusahaan akan menurunkan permintaan terhadap si faktor input atau tenaga kerjanya itu tersebut. Oleh karena itu dia bersifat elastis. Yang ketiga yaitu ketika elastisitas permintaan terhadap faktor input ini semakin besar, itu juga akan memengaruhi bagaimana tingkat ataupun bagian apakah si faktor input ini, dalam hal ini yaitu tenaga kerja itu, apakah dia memiliki bagian yang besar terhadap pengeluaran ataupun biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu. Ketika faktor input ini memiliki bagian yang besar, maka itu pastinya akan memengaruhi si perusahaan untuk tetap ingin meng-hire tenaga kerja itu ingin ditambah ataupun ingin dikurangi nantinya. Lalu yang keempat yaitu semakin besar elastisitas permintaan terhadap output juga akan memengaruhi
apakah akan ada efek pergantian terhadap faktor input lainnya ketika faktor input ini akan naik nantinya, yang mana maksudnya ketika kita sebagai perusahaan itu menggantikan faktor input tenaga kerja ke modal, yang mana dalam contoh ini kita ambil contoh yaitu teknologi. Misalnya ketika kita sebagai perusahaan itu menggantikan tenaga kerja menjadi teknologi, yang mana ketika nantinya si teknologi tersebut menjadikan biaya yang dibutuhkan untuk membeli si teknologi itu naik nantinya, maka upaya untuk mengganti antara tenaga kerja ke teknologi itu awalnya akan baik, tetapi seiring berjalannya waktu dengan bertambahnya jumlah teknologi yang dibutuhkan, juga kenaikan harga yang juga signifikan dari teknologi ataupun modal itu tersebut, maka keuntungan dari perusahaan tersebut juga tidak terlalu signifikan, yang mana artinya upaya untuk menggantikan tenaga kerja menjadi modal itu ya juga tidak terlalu efektif untuk diterapkan secara berkelanjutan oleh perusahaan tersebut. Hal ini juga kita bisa ambil contoh dari studi kasus mengenai serikat pekerja, yang mana itu tercantum ataupun ada di dalam buku Borjas, yang mana menjadi pedoman kami dalam mata kuliah teori ekonomi mikro ini sendiri, di mana ketika kita melihat bahwasanya ada 4 faktor juga yang bisa kita analisis, yang mana itu ketika dari segi efek substitusi, yang mana ketika perusahaan itu menggantikan tenaga kerja itu bisa menggantikannya dengan faktor-faktor produksi yang lain, yang mana dalam jangka pendek mungkin hal tersebut bisa menguntungkan bagi perusahaan, akan tetapi perlu dianalisis lebih lanjut ketika kita akan mengambil kesimpulan bahwasanya faktor tersebut apakah terus efektif atau tidak ketika kita menerapkannya dalam jangka panjang. Lalu yang kedua yaitu efek permintaan terhadap output, yang mana ketika tenaga kerja ini terus naik, mengalami kenaikan, maka output yang akan diproduksi juga akan naik harganya, yang mana kita sebagai perusahaan itu harus menganalisa apakah dengan adanya kenaikan harga upah tenaga kerja itu dengan harga output yang ditawarkan apakah tetap menguntungkan bagi kondisi perusahaan tersebut. Jangan-jangan ketika kita tetap meng-hire tenaga kerja dengan upah yang tinggi, dengan kuantitas yang tetap ataupun malah ditambah, itu akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan ke depannya. Nah, itu akan yang harus dianalisis oleh perusahaan dalam teori turunan Marshall ini. Lalu yang ketiga yaitu dari segi perubahan terhadap waktu penyesuaian, yang mana ketika kita melihat tadi bahwasanya ketika kita menggantikan faktor input seperti tenaga kerja ini menjadi teknologi, dalam hal ini modal, itu akan berdampak signifikan terhadap harga ataupun biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, apakah tetap efektif ataukah malah tidak efektif untuk diterapkan dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Lalu yang terakhir yaitu apakah dari segi biaya tenaga kerja ini memakan biaya yang banyak untuk perusahaan itu mengeluarkan dari segi total cost-nya, yang mana ketika tenaga kerja ini memiliki bagian yang besar dalam bagian total cost perusahaan tersebut, maka tentunya akan secara signifikan akan menjadi pertimbangan yang sangat penting untuk perusahaan tersebut, apakah ia ingin tetap menggunakan faktor input tersebut, apakah ingin mengurangi ataupun malah ingin menambah demi kemajuan dan keuntungan dari si perusahaan tersebut. Analisis artikel. Artikel ini berjudul The Origin of Technology Skill Complementary oleh Claudia Goldin dan Lauren F. Katz, yang membahas hubungan antara perkembangan teknologi dan keterampilan tenaga kerja dalam industri manufaktur dari awal abad ke-20 hingga tahun 1940. Penelitian ini berfokus pada bagaimana peningkatan penggunaan teknologi dan modal di sektor manufaktur, khususnya adopsi motor listrik dan metode produksi tertentu, memproduksi kebutuhan terhadap tenaga kerja yang lebih terampil. Goldin dan Katz menemukan bahwa industri dengan lebih banyak modal per pekerja dan lebih tergantung pada tenaga listrik cenderung mempekerjakan pekerja yang lebih terdidik dan membayar upah yang lebih tinggi. Mereka menunjukkan adanya
capital skill complementary, di mana peningkatan intensitas modal terkait dengan kenaikan permintaan untuk pekerjaan produktif yang terampil seperti pekerja kantoran dan teknis. Artikel ini juga membahas perkembangan teknologi yang terjadi dalam berbagai tahap, mulai dari produksi di bengkel kecil, beralih ke pabrik yang metode produksinya massal, hingga akhirnya menggunakan metode proses kontinu yang lebih otomatis. Adopsi metode produksi yang lebih maju ini mendorong kebutuhan akan tenaga kerja terampil yang bisa menangani perawatan dan mengoperasikan mesin-mesin tersebut. Secara keseluruhan, artikel ini berargumen bahwa teknologi modern telah memperkuat hubungan antara keterampilan dan modal, yang memperdalam permintaan untuk tenaga kerja yang lebih terdidik di sektor manufaktur.